Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Purwoyoso 4. Bertemu lagi dengan Bu Septi. Nah, tetap semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ayo tetap semangat ya. Nah, pembelajaran kita hari ini apa? Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu mengenai komponen ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 2. Siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubung dengan bacaan secara tepat. 3. Siswa mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. 4. Siswa mampu mengenal perbedaan tangga nada mayor dan minor secara benar. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Akan bertanya ya, apakah anak-anak ingat pembelajaran sebelumnya mengenai ekosistem sawah? Iya, pinter. Apa saja yang ada di dalam ekosistem sawah? Iya, pinter. Ada matahari, tanah, rumput, dan ular. Nah, dan banyak lagi lainnya. Nah, mari anak-anak, setelah ini kita mengenal jenis-jenis ekosistem. Apa saja sih jenis-jenis ekosistem? Nah, sebelum itu mari kita menyimak percakapan berikut ini. Percakapan antara Made dan Benny. Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan piaraanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik kan? Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak memelihara dengan baik. Lalu, bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya? Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkan memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal, dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik. Ekosistem? Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia? Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahui, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya. Anak-anak, dari percakapan tadi kita ketahui apa? Mereka membicarakan tentang adanya jenis-jenis ekosistem. Nah, untuk mengetahui jenis ekosistem, ayo anak-anak kita membaca. Nah, jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Anak-anak, dari teks bacaan tersebut, apa informasi yang kita dapat? Nah, apa anak-anak? Iya, pintar sekali. Yang pertama yaitu di dunia terdapat dua ekosistem alami dan buatan. Yang kedua, ekosistem alami merupakan ekosistem yang tercipta dengan sendiri, terdiri atas ekosistem air dan darat. Nah, yang ketiga, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, sawah dan halaman. Hal tersebut merupakan
pokok pikiran dari teks paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf selanjutnya, anak-anak cari di paragraf berikutnya ya, paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari teks bacaan tersebut, ada berapa hewan dalam teks tersebut? Nah, ada ayam, ada singa, ada sapi. Nah, jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya kita bedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan yang disebut sebagai herbivora. Nah, yang kedua hewan pemakan hewan lain atau daging disebut karnivora. Nah, yang ketiga, hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan disebut omnivora. Hewan yang herbivora itu contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah sapi, pemakan rumput. Nah, karnivora, pemakan daging, yaitu contohnya singa. Ya, yang ketiga, pemakan daging dan tumbuhan, yaitu contohnya ayam. Tadi anak-anak kita mengenal jenis hewan berdasarkan makanannya. Meskipun makanannya berbeda-beda, karena hewan juga merupakan makhluk hidup, kita harus saling menjaganya. Kita kan juga bisa memanfaatkan hewan untuk kebutuhan kita, misalnya sapi, ayam, kambing bisa dimanfaatkan dagingnya untuk kita makan. Nah, ada juga hewan juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber inspirasi. Contohnya yaitu sebagai sumber inspirasi membuat sebuah karya, sebuah lagu. Ayo anak-anak kita bernyanyi, yaitu contoh sebuah karya yang didapat dari inspirasi sebuah hewan, yaitu hewan ayam. Ayo anak-anak kita bernyanyi bersama-sama. Untuk bernyanyi dan bermain musik itu harus menggunakan tangga nada dan alat musik agar dapat terdengar dengan indah. Nah, lalu apa tangga nada yang terdapat dalam lagu Kukuruyuk tadi? Apa anak-anak? Tangga nada mayor, iya pinter. Mengapa tangga nada mayor? Nah, apa itu? Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, tangga nada mayor dan tangga nada minor itu berbeda. Nah, mari kita lihat perbedaannya ya anak-anak. Yang pertama yaitu tangga nada mayor. Bersifat riang gembira, penuh keyakinan, penuh semangat, optimis, mantap, ceria, bangga, dan menyenangkan. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, contoh lagunya yaitu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Dari Sabang sampai Merauke, Maju Tak Gentar, Gundul-gundul Pacul, Ampar-ampar Pisang, dan yang tadi yaitu Kukuruyuk. Nah, sedangkan tangga nada minor apa saja anak-anak ciri-cirinya?
bersifat sedih, kurang bersemangat, pesimis, penuh keraguan, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Nah, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, mempunyai interval 1,5, 1,1,5, 1,1. Nah, contoh lagunya, lagu Syukur, Terima Kasihku, Gugur Bunga, Bubui Bulan, Es Lilin, dan Lir Ilir. Nah, agar lagu dinyanyikan dengan baik, yaitu harus diiringi menggunakan alat musik agar terlihat indah. Nah, jenis-jenis alat musik itu terdiri dari dua, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis dan melodis itu apa sih? Alat musik melodis yaitu alat musik yang bernada dan mempunyai irama. Contohnya seruling, gitar, biola, piano, dan pianika, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, sedangkan alat musik ritmis adalah alat musik yang tak bernada. Alat musik ritmis digunakan untuk keteraturan irama lagu. Cara memainkannya, alat musik ini dengan dipukul, baik dipukul dengan tangan maupun dengan alat atau dikocok. Contohnya yaitu rebana, triangle, dan drum. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama yaitu informasi penting dari setiap paragraf. Yang kedua, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, mengenal perbedaan tangga nada mayor dan minor. Nah, sudah selesai ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa mengirim tugas ya di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.